Go. Baik pemirsa Evarna TV, kembali lagi masih bersama saya Krisy Ginting dengan Bapak Andilo. Masih dengan pembahasan kita seperti kita ketahui pesta demokrasi tahun ini untuk pemilihan kepala daerah. Dan kita juga ingin tahu nih bagaimana kepala daerah itu, bagaimana visi misinya dan bagaimana seorang sosok dari kepala daerah tersebut. Kita lanjut lagi pembahasannya. Oke Bapak, kita lanjut pertanyaannya. Tadi kita sudah membahas mengenai hal-hal yang baik-baiknya nih di Kota Pematang Siantar, tapi hal baik pasti tidak lepas dari hal buruknya. Menurut Bapak nih, pandangan Bapak apa sih hal yang masih sangat harus dihilangkan di Kota Pematang Siantar, Bapak? Baik, bahwa Kota Pematang Siantar kita ketahui bersama kota toleran tapi sebagai kota preman. Itu masih kita dengar sampai saat ini juga. Tapi itu sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan ya. Kita adalah sebagai warga Kota Pematang Siantar bahwa premanisme di Kota Siantar sebenarnya tidak separah itu ya, tidak. Buktinya kita adalah kota toleransi. Apabila memang benar Kota Siantar adalah kota premanisme, toleransi ini tidak akan terjaga. Itu berimbas ke sana ya, Pak. Itu cuma mungkin momok itu bahwa Kota Siantar sebagai kota preman dulunya mungkin pernah kita dengar itu ya, tapi sekarang tidak. Sejalan dengan berkembangnya kemajuan teknologi, kemudian kecerdasan di semua lapisan masyarakat ini sudah pudar ya, tidak seperti itu. Sebenarnya Kota Pematang Siantar adalah kota yang sangat kondusif keberadaannya, baik dari segi keamanan, ketertiban, disiplinnya. Ini kita akui. Sehingga terwujud Kota Siantar sebagai kota toleran hampir 10 besar peringkat 11 pada saat dengar bahwa arogansi dan sebagainya ya, kemudian ada kelompok-kelompok preman dan sebagainya. Itu tidak. Ya, ini juga upaya kita meningkatkan stabilitas keamanan di Kota Siantar ke depan. Tugas kita sebagai pemerintah melalui berbagai bidang lapangan kerja, lapangan usaha. Di sini semua cenderung akan dipaketkan. Semua momok tadinya yang pernah kita dengar ini akan bisa berkurang dengan kita fasilitasi dengan lapangan kerja. Kemudian tingkat pengangguran dan kriminalitas juga akan berkurang. Ya, termasuk juga untuk upaya kita sebagai anti narkoba di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kaula muda. Dengan kita memberikan lapangan pekerjaan, kemudian peningkatan kesejahteraan, semua ini akan berkurang. Sama sekali kita akan tekan perkembangannya. Ya. Jadi menuju hal yang positif. Semua adalah tujuan kita untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Pematang Siantar. Bukan hanya untuk berjalannya pemerintahan aman-aman saja, bukan, tapi harus ada terobosan ya. Itu harapan kita. Kita harus berani mengambil kebijakan dengan kebijakan yang memberikan nilai yang lebih baik kepada masyarakat. Kalau kita hanya duduk diam dan berjalan seperti biasanya aman-aman saja, saya rasa bisa dibilang ya stagnan ya, begitu saja. Kita harus berani memberikan terobosan, baik di bidang kebijakan juga, kemudian pembangunannya, kemudian sepak terjang kita untuk membuat Kota Pematang Siantar sebagai kota yang disegani, ya, kota yang dipandang baik di antara daerah-daerah sekitar kita, ya, di sekeliling kita, seperti yang terdekat dengan kita, Simalungun, Tebing Tinggi, bahkan Kota Medan. Dan Kota Siantar ini sebagai kota terbesar nomor 2 setelah Medan, ya. Ini harus kita buktikan bahwa benar-benar Kota Siantar adalah kota yang kondusif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bapak, banyak sekali masalah-masalah di bidang keamanan nih. Yang seperti diketahui ada masalah bagian bisa dibilang kenakalan remaja nih Bapak. Karena topik yang hangat tuh bagian geng motor dan di disinyalir katanya Bapak. Bapak ini seorang bagian dari ormas nih. Pasti masyarakat juga banyak yang sangat berpikir yang negatif nih. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap ormas untuk meluruskan nih pandangan masyarakat? Ormas itu bukanlah kerjaan yang sangat merugikan masyarakat, malah membantu masyarakat. Boleh Bapak jelaskan? Organisasi kepemudaan sebagai sosial kontrol di tengah-tengah masyarakat, kita juga berperan untuk memberikan
solusi tentang keadaan ini. Benar, kita dengar beberapa saat yang lalu maraknya geng motor, ada tindakan kriminal, begal dan sebagainya. Nah, ini salah satu upaya kita seperti kita sebutkan tadi, dengan kita memberikan pendidikan yang baik kepada generasi muda kita, kemudian cukupnya lapangan kerja kepada masyarakat Kota Siantar. Saya rasa ini dengan kesibukan yang sudah ada tidak akan ada seperti ini, ya. Bisa dengan ibaratkan dengan diri kita sendiri, ya, kita tetap mengambil kebijakan, bisa kita ibaratkan ke diri kita sendiri, ya. Apabila kita memiliki kegiatan penuh dengan aktivitas yang cukup dan juga kesejahteraannya ada, dengan salarinya ada, kemudian hak kewajibannya juga jelas, saya rasa hal seperti itu tidak akan ada, itu sejalan. Itu kenapa terjadi? Mungkin anak-anak muda yang pengangguran, tidak ada sekolah, kemudian lepas dari kontrol orang tua, bisa tercipta hal seperti itu. Ini harus kita tingkatkan juga arahan dan pendidikan kepada generasi muda kita. Jadi kita jelaskan di visi misi kita untuk mutu pendidikan, bahwa di sekolah-sekolah juga kita tekankan, kita dorong untuk anti narkoba, kemudian tetap menjaga ketertiban bersama. Saat ini juga sudah berjalan, saya perhatikan sudah, dan ini akan kita tingkatkan, kita sebarkan ke seluruh kaula muda kita di sekolah-sekolah, baik perguruan tinggi dan universitas. Ini akan tetap kita suarakan. Dengan hilangnya perkembangan narkoba ini, saya rasa generasi muda kita juga akan lebih berupaya untuk dirinya sendiri memberikan yang terbaik. Itu kita ibaratkan dengan diri kita sendiri, tidak lepas dari kontrol orang tua dan keluarga. Bisa kita berikan sebagai OKP, terutama kita harus di tubuh kita sendiri dulu kita amankan, ya. Ini kita terapkan. Jangan kita menyuarakan ini keluar sementara di badan kita sendiri belum beres, ya. Jadi ini upaya kita, kurang lebih masa kita saat ini ada 3.000 personil, ya, para pemuda karya nasional. Ini aja kondusif, saya rasa ini sebagai suplai penyampai pesan ke lingkungan sekitarnya, ya. Ini bisa kita didik bersama, akan menyampaikan kepada keluarga, sahabat, relasinya apa yang kita latih, apa kita ajarkan, bahwa benar-benar kita sangat anti dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian bersama-sama juga kita akan menyuarakan ini kepada publik. Ini semua butuh proses, dan saya lihat sekarang seperti musiman. Nah, ini sekarang keberadaannya tidak kedengaran lagi, ya. Nah, nanti beberapa bulan lagi muncul. Nah, ini harus rutin, ya, dengan kesinambungan, dengan pemberian sosialisasi yang rutin. Mudah-mudahan ini bisa hilang, tidak akan hilang. Berarti memang bukan hanya sebagai ajang berorganisasi saja, tapi ada inti dari organisasi-organisasi pemuda yang ada di Kota Pematang Siantar ini untuk memajukan Kota Pematang Siantar pastinya. Apalagi generasi muda adalah generasi yang akan memajukan suatu daerah ke depannya. Jadi memang harus dipupuk dari sekarang. Benar sekali ya Bapak. Jadi cara-cara Bapak ini, saya pengen tahu nih, untuk mengajak anak muda untuk ikut serta memajukan Kota Pematang Siantar ini bagaimana? Kita di organisasi kepemudaan sudah kita jelaskan tadi, memang visi misi kita juga adalah identik ke pemuda, ya. Gerakan pemuda, harapan kita dengan berbagai program yang telah kita jalankan saat ini bukan dadakan, ya, tahun yang lalu. Jadi kita sudah berkecimpung di masyarakat sudah 5 tahun, dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Berbagai program kita tawarkan, kita ajak, ya, dengan tadi ikut pelatihan, kemudian kita berikan semangat bahwa narkoba itu sangat tidak baik di kehidupan kita bersama, kemudian tetap menjaga ketertiban. Ini salah satu upaya kita. Kita memberikan arahan kepada
masyarakat Kota Siantar kepada pemuda kita dengan tidak menimbulkan ketersinggungan kepada sesama. Kita tetap menjaga kondusivitas di antara kita. Contoh, rekan-rekan juang, para pemuda Siantar, kita doktrin, tidak boleh ini, tidak boleh ini, belum tentu terima. Ya. Dengan cara yang kita miliki, mereka bisa berterima. Itu tadi kita berikan supply seperti kegiatan untuk peluang usaha, lapangan kerja, sambil di situ kita akan mengajak para pemuda kita untuk bisa memberikan karya yang baik di dalam kehidupannya. Disebutkan Ibu Priscil, beliau inilah sebagai generasi penerus kita, sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin Kota Siantar ke depan. Dari sekarang, dari fondasinya harus kita bina, ya, sehingga dia akan bertumbuh, berkembang, dan menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Itu yang kita harapkan. Baik Bapak, sudah banyak sekali yang kita bahas ya pemirsa. Pasti saya penasaran nih. Saya penasaran sekali dengan bagaimana sih, kan ini jadi tahun politik, Bapak berproses dari awal untuk maju nih. Saya penasaran bagaimana nih proses Bapak dari awal mencalonkan diri hingga tahap sekarang, Bapak. Masih pada saat ini proses untuk pencalonan sebagai kepala daerah kita bersama di posisi dalam tahap seleksi dan elektabilitas. Di bulan 8 nanti ini penetapan dari partai pengusung kita serta koalisinya. Kita mencalonkan saya sendiri dari Partai Nasdem karena saya adalah pengurus harian ketua DPD Garda Pemuda Nasdem Kota Siantar, dan saya juga berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi satu koalisi yang baik. Ya. Di Kota Pematang Siantar minimal harus memiliki 6 kursi untuk bisa mencalonkan pasangan paslonnya. Sehingga pada saat ini tetap kita jalin komunikasi, tentunya kita berupaya berjuang ya. Semua kita tujuan untuk jadi pemenang. Benar. Itu harapan kita. Mudah-mudahan di bulan 8 ini nyata bahwa kita adalah ditunjuk sebagai paslon. Nanti dengan siapa wakil saya atau siapa pasangan saya sudah resmi dari partai pengusung dan ini akan dimasukkan ke KPU. Setelah itu nanti kita akan ikuti tahapan selanjutnya ya, sesuai dengan proses sampai di bulan November nanti. Itu harapan. Oke, pemirsa, kita doakan ya semua visi dan misi dari para calon kepala daerah dapat terjadi, semua hal-hal yang ingin membangun suatu daerah tersebut. Terakhir nih Bapak, boleh nih Bapak sampaikan kepada masyarakat Pematang Siantar pesan dan harapan Bapak. Boleh. Baik kepada kita semua, kepada masyarakat Kota Pematang Siantar, saya rasa masyarakat Kota Pematang Siantar ini adalah masyarakat yang cerdas. Benar tahu apa maksud dan tujuan dalam satu mengambil keputusan untuk kita semua menjelang pesta demokrasi ini untuk pemilihan kepala daerah. Kepada masyarakat Kota Pematang Siantar benar-benar melihat ya, benar-benar memilih siapa pemimpinnya. Bisa kita lihat dari kesehariannya, bisa kita lihat dari aktivitasnya, apa yang telah diperbuat di kalangan kita. Saya sendiri sebagai warga Kota Pematang Siantar, lahir dan besar di Kota Pematang Siantar, dan saya bukan karena saat pilkada saya muncul. Banyak yang saat pilkada muncul ke siapa-siapa ya. Itu mudah-mudahan ini memang apa semua kita memiliki hak ya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ternyata bahwa saya adalah asli putra daerah Siantar dan berkegiatan beraktivitas di Kota Siantar bersama masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat Kota Pematang Siantar, semua saudara kita ini sudah bisa melihat dengan baik apa yang akan
mimpinya ke depan, pemimpin seperti apa yang dipilihnya ke depan. Semua masyarakat juga bebas memberikan pandangan dan pendapat sosok yang akan dipilihnya. Kepada kita semua, kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Pematang Siantar, kita menjaga toleransi kita, kondusivitas kita, dan yang utama adalah pembangunan Kota Siantar ini tetap berkelanjutan, ya, berjalan dengan baik dan tidak stagnan, tetap memberikan pemimpin yang memberikan terobosan-terobosan yang baru. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan manfaatnya, merasakan dampaknya, apa yang akan diperoleh ke depan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pilihlah pemimpin yang benar-benar mampu mengakomodir semua keluh kesah masyarakat nyata dalam karyanya. Itu harapan kita, bahwa saya sendiri atas nama Andilo Tindi Syahana Yusuf MSI berharap bahwa masyarakat Kota Pematang Siantar dapat memberikan pilihannya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan. Benar-benar kita yakinkan diri kita bahwa pemimpin kami adalah Andilo Syahana. Itu harapan kita. Begitu juga untuk kita semua. Terima kasih juga ini untuk Evarina TV yang sudah mengundang saya dalam dialog spesial edisi Pilkada 2024. Evarina TV, TV daerah yang berbudaya, itu semakin jaya dan sukses ke depan. Amin, amin, amin. Satu hal yang terakhir saya sampaikan kepada seluruh Kota Pematang Siantar, kepada masyarakat kita, bila pemimpin kita yang takut akan Tuhan, beriman dan bertakwa, dan memberikan contoh terbaik dan menjadi teladan di tengah-tengah kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Horas, pemirsa FR TV, luar biasa sekali Bapak Andilo untuk masyarakat khususnya Kota Pematang Siantar. Pilihlah pemimpin yang memberikan hal-hal nyata nih pemirsa, bukan hanya sekedar misi atau visi yang kata per kata saja, kata-kata jangan pemirsa, pilihlah pemimpin yang memberikan dampak positif bagi Anda. Nah pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu, tidak terasa kita berbincang-bincang mengenai pilkada yang akan kita laksanakan ke depannya pemirsa. Jangan lupa untuk terus saksikan dialog spesial edisi pilkada dengan berbagai narasumber dan juga topik yang pastinya sangat-sangat luar biasa pemirsa. Kita Rizky Ginting dan Bapak Andilo pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Bapak, terima kasih banyak Bapak. 3, 2, 1.